Berita MotoGP hari Minggu, tanggal 4 Oktober tahun 2020. Berita utama hari ini dari pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi. Berita kedua dari pembalap Red Bull KTM, Pol Espargaro. Berita ketiga dari pembalap Mission Winnow Ducati, Andrea Dovizioso. Berita terakhir dari pembalap Pramac Ducati, Francisco Bagnaia. Gara-gara Valentino Rossi, Petronas SRT bisa membelot ke Suzuki pada MotoGP 2022. Perombakan susunan tim berpeluang untuk terjadi pada MotoGP 2022. Petronas Yamaha SRT dirumorkan akan hijrah ke Suzuki. MotoGP akan melihat perubahan susunan tim pada musim 2022. Seperti diketahui, kontrak seluruh tim balap di MotoGP akan habis pada tahun 2021. Beberapa perubahan pun berpeluang untuk terjadi, mulai dari masuknya tim balap baru hingga pergeseran kerjasama antara pabrikan dengan tim satelit mereka. Kedatangan tim balap VR46 besutan Valentino Rossi menjadi salah satu topik hangat. Rossi mengaku, dirinya sudah memulai pembicaraan dengan Yamaha perihal peluang tim VR46 menjadi tim satelit pabrikan berlogo garpu Tala itu pada masa mendatang. Kami sudah berbicara dengan Lin Jarvis, Managing Director Yamaha, kata Rossi soal wacana tim VR46 di kelas MotoGP, dilansir bolasport.com dari Crash. Akan tetapi sebelumnya kami harus memutuskan apakah kami akan membentuk tim baru atau tetap berlomba di Moto3 dan Moto2, imbuhnya. Rencana kolaborasi antara Yamaha dengan tim VR46 berpeluang untuk menimbulkan efek domino terhadap tim satelit mereka saat ini, Petronas Yamaha SRT. Dilansir bolasport.com dari The Rest, tim Petronas SRT tengah mempertimbangkan untuk pindah ke pabrikan lain pada tahun 2022. Petronas SRT tidak puas melihat kolaborasi mereka dengan Yamaha saat ini berjalan, lebih-lebih jika melihat kedekatan pabrikan lain dengan tim satelit masing-masing. Pabrikan lain yaitu Ducati, Honda, atau KTM melibatkan tim satelit dalam proyek mereka seperti pengembangan motor hingga menitipkan pembalap muda mereka. Hal itu tidak berlaku terhadap Petronas dan Yamaha SRT. Yamaha masih enggan memberikan motor dengan spek setara pabrikan, kecuali dengan Fabio Quartararo karena akan menjadi pembalap mereka musim depan. Selain itu, Petronas malah menghadapi hambatan dari Yamaha dalam misi mereka mengasah talenta muda menyusul kepindahan Valentino Rossi. Suzuki bisa menjadi opsi menarik bagi Petronas Yamaha SRT. Ada dua alasan kenapa demikian, yaitu aspek performa dan keselarasan dalam misi kedua pihak. Soal performa, Suzuki membuktikan bahwa mereka menjadi salah satu pabrikan paling kompetitif di MotoGP dalam 3 musim terakhir. Motor GXR-R menjadi momok karena karakter yang all-rounder, alias oke di semua aspek, serta manajemen ban apik sehingga tetap melesat pada penghujung balapan. Suzuki pun sepaham dengan Petronas SRT soal pengembangan pembalap muda. Suzuki rutin merekrut satu pembalap rookie setiap kali mengubah line-up mereka. Manajer tim Suzuki X-Star, Davide Brivio, menyatakan bahwa sudah ada pembicaraan dengan salah satu tim di MotoGP. Brivio berharap Suzuki bisa menurunkan 4 motor balap pada musim 2022. Rossi ukir karir panjang di MotoGP, Pol Espargaro beri sanjungan. Pembalap tim KTM Red Bull, Pol Espargaro, terkesan menyaksikan karir panjang Valentino Rossi di pentas MotoGP. Ia secara khusus memuji kemampuan Rossi dalam beradaptasi dengan beragam inovasi di pentas MotoGP selama kariernya. Rossi memang telah mencatatkan karir yang fantastis di pentas MotoGP. Ia bahkan telah memastikan diri akan terus melanjutkan kiprah panjangnya di ajang tersebut hingga 2021. Hal itu dipastikan redaktur julukan Rossi dengan menekan kontrak bersama tim satelit Yamaha, yakni Petronas, untuk gelaran MotoGP 2021. Di tim tersebut, Rossi akan bertandem dengan anak didiknya, yakni Franco Morbidelli. Meski membela tim satelit, pihak Yamaha memastikan bakal memberi dukungan penuh kepada Rossi. Dengan begitu, juara dunia 9 kali itu pun akan mendapat motor dengan spesifikasi yang sama seperti dua pembalap pabrikan Yamaha, yakni Maverick Viñales dan Fabio Quartararo. Melihat Rossi terus menjalani balapan di MotoGP hingga musim depan, Pol pun turut menyambutnya gembira.
Meski mengaku tak mengidolai sosok Rossi, ia tetap memandang positif keberadaan pembalap gaib itu di MotoGP. Bahkan, Paul merasa tersanjung bisa terus menjalani balapan dengan Rossi. Tak hanya senang Rossi tak pensiun, Paul juga mengungkapkan rasa terkesannya dengan aksi pembalap asal Italia itu yang bisa terus beradaptasi dengan perubahan di MotoGP. Sebab Paul menyadari tak mudah untuk beradaptasi dengan banyak perubahan yang terjadi di sepanjang karir balap Rossi. Bahkan, beberapa pembalap muda sendiri tampak memerlukan waktu untuk bisa beradaptasi penuh saat menghadapi situasi baru. Tetapi, Rossi sampai saat ini terus membuktikan dirinya mampu bersaing penuh. Saya tahu persis betapa menuntutnya itu, beradaptasi dengan inovasi teknis di MotoGP. Di KTM, kami memiliki dua pembalap, Miguel Oliveira dan Brad Binder, yang sangat nyaman dengan gaya balapan yang mulus, ujar Paul, sebagaimana dikutip dari Speedweek. Moto2 yang baru saja Anda selesaikan sangat membantu Anda. Mereka mengambil gas dengan lembut dan sulit untuk dikendarai pada level yang sama. Valentino Rossi juga berjuang di level ini dan itu adalah performa yang bagus, tukasnya. Pernat kepada Dovizioso, tunjukkan Ducati salah melepas Anda. Pengamat MotoGP, Carlo Pernat mendesak Andrea Dovizioso untuk bangkit di sisa balapan MotoGP 2020. Hal ini penting dilakukan karena selain tengah bertarung memperebutkan gelar juara, Dovizioso juga diminta membuktikan kepada Ducati telah salah melepasnya. Dovizioso memang akan berpisah dengan Ducati di akhir musim 2020. Pembalap asal Italia itu memutuskan tak memperpanjang kontraknya yang akan habis di akhir musim ini. Pihak Ducati sendiri telah menemukan pengganti Dovizioso. Pilihan mereka jatuh kepada sosok pembalap tim satelitnya, yakni Francisco Bagnaia. Mulai musim depan, Bagnaia akan bertandem lagi dengan rekan setimnya di Pramac saat ini, yakni Jack Miller. Sementara Dovizioso, ia sampai saat ini belum menemukan tim baru yang akan dibelanya pada MotoGP 2021. Jika akhirnya tak menemukan tim yang kompetitif seperti harapannya, Dovizioso sendiri membuka peluang untuk rehat sejenak dari MotoGP. Melihat kondisi ini, Pernat pun memberi komentar. Meski terancam tak mendapat tim untuk MotoGP 2021, Pernat tetap berharap Dovizioso bisa tampil optimal pada musim ini demi memanfaatkan peluang untuk menjadi juara. Dovizioso sendiri diketahui berhasil menempati posisi puncak klasemen selama beberapa pekan terakhir. Baru pada akhir pekan lalu, posisi tergusur oleh Fabio Quartararo yang berhasil memenangi MotoGP Catalunya 2020. Bagi Pernat, tampil apik di MotoGP 2020 menjadi sebuah keharusan bagi Dovizioso. Sebab Pernat sendiri sangat menyayangkan langkah Ducati melepas Dovizioso yang sudah tampil apik dalam beberapa musim terakhir. Bangunlah Andrea Dovizioso, karena banyak pembalap menyukai Anda. Sekalipun Anda terancam tanpa motor pada tahun depan, Anda harus dengan bangga menunjukkan bahwa keputusan Ducati salah, ujar Pernat, sebagaimana dikutip dari GP1. Ini juga berlaku kepada Petrucci yang telah memasuki terowongan yang menurut saya sangat sedikit cahaya di ujungnya. Mungkin, cahayanya juga sudah padam, tukasnya. Francisco Bagnaia ingin beri kado manis di tahun terakhirnya bersama Pramac. Pebalap Pramac Ducati, yaitu Francisco Bagnaia, bertekad untuk memberikan kado perpisahan paling manis di penghujung musim 2020 kali ini. Bagnaia ingin berterima kasih kepada Pramac yang telah membesarkan namanya hingga sekarang. Bagnaia sendiri sudah sepakat untuk naik kelas ke tim pabrikan Ducati pada musim depan. Hal ini otomatis membuat Pramac Ducati kehilangan dua pebalap andalan mereka sekaligus untuk tahun depan. Menyadari bahwa peran tim sangat besar terhadap kesuksesannya hingga sekarang, Bagnaia enggan pergi dengan tangan kosong. Ia berharap bisa memberikan sesuatu yang manis sebagai kado tak terlupakan. Kini, saya akan berusaha menikmati setiap balapan bersama mereka. Sampai akhir saya akan bekerja keras demi memberikan kenangan manis, karena mereka layak mendapatkannya usai kerja keras yang kami lakukan. Profesionalisme mereka harus dibalas dan saya akan melakukan segalanya demi meraih kepuasan. Masih ada 6 balapan tersisa, dan kami belum selesai bersenang-senang, ucap Bagnaia saat diwawancara oleh media setempat. Saat ini, Bagnaia memang hanya bertengger di peringkat 13 klasemen sementara, efek dari cedera yang dialaminya beberapa seri lalu. Meskipun posisinya jauh dari kata ideal untuk bersaing menuju gelar, tetapi Bagnaia yakin semua hal masih dapat terjadi. Apalagi, peta persaingan musim ini juga sulit ditebak dengan absennya Marc Marquez. Semua pebalap berpotensi meraih kemenangan tanpa terkecuali.